Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 6 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi kemarin 5 November. Ada mungkin sekitar cukup banyak ya. Dan mungkin 9 atau 10 saham yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan penonton tentunya. Oke. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Yeftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG turun ya di 7.384, di mana penurunan ini sudah kami sampaikan secara jelas, secara gamblang sejak bulan September yang lalu dan selalu kami ulang berkali-kali di Yeftok ya. Kita sedikit flashback di bulan September. Stock call edisi 29 September, di mana ya saat itu kita sampaikan, Anda bisa baca ya. Secara teknikal ISG berpotensi melanjutkan penurunan hingga awal bulan Oktober dengan target 7.550. Oke. Kemudian sebelum lanjut ke target berikutnya ada potensi pullback di 7.700-an. Mungkin bagi Anda yang nonton tentunya ini ya tidak perlu kita ulang, sudah tahu ya. Dan ya, November kami perkirakan ISG akan mencapai target wave 4 ya. Kebetulan awal bulan November, seharusnya kita tidak sampaikan awal November, di area 7.400 7.300 di area ya. Kita tidak menyebutkan angka spesifik walaupun di sini sudah ada ya 7373. Hari ini tutupnya di 7383. Sebentar, kita cek dulu. Apakah 7373 sudah tercapai? Sudah. Gitu ya. Oke. Kebetulan hari ini memang merespon kemenangan Donald Trump yang sudah kami bahas sebelumnya, bahwa sewajarnya ISG turun jika Trump kembali terpilih. Ya, kita sudah sampaikan itu kemarin. Mungkin Bapak Ibu juga masih mengingatnya. Atau kalau misalkan lupa ya, Anda silahkan tonton lagi lah. Yeftok kan, semua Yeftok itu bisa ditonton ulang. Mau itu bener kayak, mau itu salah, semuanya Anda bisa tonton lagi berulang-ulang kali ya. Suka-suka Anda mau nonton yang mana ya, itu Anda bisa tonton ya. Jadi setelah target turun ini tercapai akan seperti apa? Ini ada pertanyaan kebetulan. Di sini ada yang bertanya ya. Mana tadi ada yang bertanya? Intinya apakah ISG ini nih ya, apakah dengan jebolnya support 7450 menandakan awalnya bearish jangka panjang untuk ISG dan kembali ke level 5.000 6.000? Tidak. Saya langsung jawab tidak tanpa melihat chart, karena sudah saya bahas. Ini adalah wave 4. Berarti ada wave apa lagi setelah wave 4, yaitu wave 5. Ya, berarti setelah target turun tersebut tercapai, seharusnya ISG akan dalam beberapa waktu ke depan harusnya wave 5. Gitu ya. Gitu. Jadi saya sudah sering kali membahas kalau ISG turun bahkan sampai 7.300 itu namanya koreksi yang wajar. Ya toh? Nah, kenapa wajar? Ya karena target yang kami sampaikan di Desember 2023 tanggal 20-an ya, saya lupa tanggal berapa edisi, Anda cek aja. Targetnya hanya di 7.900 dan itu sudah tercapai kemarin sebelum wave 4 ini. Artinya target dicapai pada wave 3. Ya kan? Artinya wave 5 ya kan? Itu bisa sama ataupun lebih tinggi dari wave.
Jangan selalu diartikan IHSG turun itu bakal crash ke 5.000, wah bakal crash ke 2.000. Ya harus ada kita melihat dulu chartnya seperti apa, ya toh? Ini jelas-jelas loh. Masa kita bilang ini awal bearish, ya kan? Ini jauh dari kata bearish, ini masih uptrend. Bahkan di bulan Juni kemarin kita bilang apa? Ini koreksi yang wajar. Selalu ketika IHSG turun, ketika IHSG mengalami penurunan signifikan, itu adalah waktu terbaik untuk investasi. Ya. Gitu. Jadi jangan seolah-olah wah Yev bilang ini mau turun, kita cabut dulu, malah justru harusnya seneng. Ya. Wah, kita harus menyiapkan cash, kita harus menyiapkan antisipasi biar kita ada amunisi gitu dong seharusnya ya. Jadi jangan diartikan, oh ini bakal kiamat, marketnya bakal ke 5.000, bakal ke 4.000, tidak. Masih sangat jauh dari kata-kata crash. Ya. Turun dari 7.900 ke 7.300 hari ini itu adalah koreksi yang wajar. Itu menurut saya seperti itu sih ya. Karena tidak merubah tren sama sekali. Koreksi wajar. Jadi ya, kemarin waktu IHSG masih tinggi, saya bilangnya apa? Perbaiki portofolio Anda, kondisikan portofolio Anda yang portofolionya overposition dikurangi sesuai dengan alokasi yang ideal, yang portofolionya over diversifikasi dirampingkan. Mungkin Anda sudah bosan mendengarnya, tapi ya mungkin baru yang nonton, baru pertama kali nonton ya baru dengar ini, iya kan? Nah, bagi yang sudah nonton pastinya selalu mendengarkan kata-kata itu hampir setiap Yev Talk. Ketika IHSG naik tentunya, kalau sekarang ini saya balik, inilah saatnya kita investasi. Ya sahamnya apa? Ya silahkan Anda pilih sahamnya mana. Nah, kalau kami jelas yang ada di PIR yang kita rekomendasikan. Kenapa kok sejak bulan Agustus kita tidak merekomendasikan saham, baru di bulan November, Oktober akhir ini kita mengeluarkan rekomendasi. Jadi jangan ini ya. Berarti kalau kita tidak merekomendasikan itu kita masih menunggu. Bukan berarti kita tidak kerja, kita masih menunggu. Ya masa kita ngeliat barang bagus kita langsung rekomendasikan kan enggak. Ya kita lihat dulu momentumnya, kita harus menunggu dulu. Nah seperti inilah momentumnya yang kita cari. Makanya ya kita nggak merekomendasikan pas hari ini ya kemarin-kemarin, karena kita sudah tahu, kita sudah perkirakan. Gimana cara memperkirakannya bisa tahu ya, kita selalu sampaikan di Yev Talk ya, supaya Bapak Ibu yang tidak memiliki akses membership kami pun dapat informasinya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kita sampaikan apa yang ada di internal kami pun, kalau ditanya ya kita share di sini supaya apa? Kami selalu di Yev Talk ini adalah untuk kita bisa membantu masyarakat luas dan tidak ada batasan membership ya gitu. Jadi ya makanya Bapak Ibu kita juga berusaha untuk memberikan apa yang sejujur-jujurnya kita lihat gitu ya. Gak pernah kita kurang-kurangnya atau tutupi. Kalau ditanya ya kita akan jawab apa adanya gitu ya. Kalau kita lihat naik ya naik, kita lihat turun ya turun. Perkara itu nanti benar atau salah ya biarkanlah market yang menjawabnya. Perkara prediksi kita benar atau salah ya biarkanlah market, karena kita bukan Tuhan, kita bukan price maker, kita bukan yang punya market. Kita hanyalah ya sama seperti yang lain ya, butiran debu ya. Kita hanya bisa memprediksi sesuai dengan apa yang kita lihat, ya itulah yang kita sampaikan. Bagaimana kita mengantisipasi itu di private trading room pun ya, kalau Anda member PTR yang bukan investasi pun kita juga mengantisipasi penurunan hari ini sejak Oktober ya. Sejak Oktober itu cash on hand kita naik dari 50 ke 75 PV gitu ya. Nih ya, jadi kalau ada member PTR yang nggak tahu potensi ini ya kebangetan, karena informasinya selalu diupdate oleh advisor kami ini ya. Update IHSG ini, IHSG masih 7.000 ya, tanggal 25 ini ya. Itulah kenapa juga ada yang tanya kok bisa win rate kita tinggi sekali di bulan Oktober 70% lebih, karena memang kita bisa memilih dan memilah saham-saham yang kira-kira bisa naik saat IHSG turun gitu ya. Kemarin ada yang nanya, Pak kok bisa sih win rate-nya bisa tinggi gitu ya, kok bisa sih pertumbuhannya sampai hampir 5% dalam waktu sebulan? Karena kita tahu saat ini IHSG seperti apa dan kita harus menentukan saham apa yang kiranya bisa naik gitu ya gitu. Jadi tidak semua saham itu ikut turun seperti IHSG. Ketika IHSG turun ada yang naik, ketika IHSG naik ada yang turun gitu ya. Makanya kita harus
mengupdate terus kondisi indeks ini untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat. Ini ya. Ini tanggal 25 ya. Tanggal 25. Dan kita terus update ya. Dan ini bukan informasi kosong, informasi ini strategis ya. Informasi ini terperihal cash on hand. Ini penting. Ini bukan informasi yang apa namanya? Informasi cuma kasih tahu ISG bakal turun, tetapi ke strategi. Kita tahu ISG turun, apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan cash on hand. Kita stop trading tidak? Tetap trading. Kalau kemarin Anda bisa lihat transaksi kita 30 kali dalam 1 bulan. 30 rekomendasi lebih kita sampaikan di bulan Oktober. Artinya apa? Artinya ketika ISG turun pun, mau turun kek, mau naik kek, tetap kita trading. Gak ada urusan. Ya, itulah yang kita selalu tekankan. Namun, perihal cash on hand ini untuk mengantisipasi apa? Untuk antisipasi terjadinya false signal yang mungkin akan terjadi. Yang kita lihat hari ini naik, ternyata besoknya turun. Nah, sinyalnya hari ini buy, tiba-tiba besok sell. Bisa terjadi seperti itu ketika market memang sedang turun, ya. Dan tidak mudah untuk menemukan saham yang potensi naik ketika market sedang tidak kondisi yang baik. Itu ya. Tapi bukan berarti tidak ada peluang. Itu yang kita perlu sampaikan berkali-kali, terutama buat yang baru-baru di market. Ketika ISG turun, itulah kesempatan untuk kita belajar banyak, ya. Gitu. Bukan berarti kita terus libur, kita stop. Justru saat inilah waktu untuk invest, waktu kita untuk belajar, ya, gitu. Jadi ini bukan informasi yang cuma kita kasih tahu karena ISG turun. Kalau ISG turun lah kita sudah sampaikan di Yeftalk ataupun di stock call gitu ya. Tapi strateginya apa? Cash on hand kita itu kita selalu jaga ya, jangan sampai habis ya. Untuk kita ya namanya market kita tidak bisa memastikan, kita hanya bisa memprediksi. Ya kita supaya lebih safe dan lebih nyaman dalam menjalaninya. Ingat ya, YF ini bukan price maker, YF ini sama seperti yang lain-lainnya, ya. Cuma bisa memprediksi, ya. Gitu. Jadi jangan, wah kalau YF bilang ini buy, terus kita overconfident beli 100% 100 PV, itu nggak bisa seperti itu. Tetap ada aturan mainnya, ya. Oke, jadi setelah wave 4 ini bukan downtrend ya, ini adalah koreksi wajar. Saya berkali-kali sampaikan. Apakah ini akan ke 5.000? Ya, jauh sekali. Kalau ISG turun ke 7.000 atau ke 6.900, lah katakanlah berarti ada event yang sangat besar, ada kejadian yang besar, ya, yang mempengaruhi secara langsung tentunya ke market kita. Apa yang terjadi ya sekarang ini saya lihat masih baik-baik aja, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Memang performance beberapa emiten besar cukup ini ya di luar atau di bawah ekspektasi konsensus. Jadi ya banyak yang juga selain itu juga pengaruh dari faktor eksternal juga, pemilu di Amerika yang menyebabkan tekanan jual ya karena asing keluar, ya itu membuat koreksi, namun tidak sesignifikan itulah menurut kami, tidak ada perubahan tren ya. Gitu. Jadi jangan terlalu overthinking atau berlebihan. Waduh, ISG bakal ke 1.000, aduh ke 2.000, waduh itu terlalu berlebihan ya. Kalau menurut saya kita harus selalu bijaksana dalam melihat ya apa yang ada di chart ini, kita lihat ya itulah ya. Oke, jadi tidaklah ke 4.000 atau 5.000 atau lebih rendah dari itu. Hanya koreksi wajar ya, gitu. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan saham. Oh ya lupa, saya belum update. Promo November mana nih? Nah ini ya, bagi Anda yang pengen join private redeem dan bulls, PIR. Saya lupa, selalu dititipin oleh admin. Ya, silakan untuk link saya kasih di deskripsi ya bagi Anda yang berminat. PIR dan private trading room. Ini sisa 2, sisa 5 dan sisa 3. Entah ini sudah update atau tidak, yang jelas ini silakan Anda tanya ke admin masih ada atau tidak. Yang paling ya masih ada ya gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama sesuai dengan permintaan penonton Yeftalk. Mohon analisa SMBR untuk swing, terima kasih. Oke, kita lihat SMBR.
SMBR untuk swing saat ini swingnya turun ya. Jadi ketika kita melihat saham ini swingnya masih turun, hal yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Nah inilah yang kita perlu tunggu, di angka berapa kira-kira kita bisa tunggu gitu ya. Selain itu memang saham ini meskipun dia swingnya turun, sepertinya ruangnya ini terbatas. Karena ini konsolidasinya lebih kuat ya dibandingkan tren. Jadi kita akan lihat berapa persen potensi upside-nya ketika swing turun ini mencapai target terdekatnya. Misalkan dia turun ke 220 yaitu support selanjutnya. Hari ini sedang diuji ya support 228, relatif hampir sama. Jadi kalau misalkan hari ini besok dia rebound misalkan di 230 itu bisa diikuti dengan TP terdekat di 244. Kemudian TP yang kedua di resist konsolidasi di 260-an, itu cukup menarik ya, walaupun terbatas ini cukup menarik. Lebih bagus lagi jika memang Anda bisa menunggu saham ini di 220 dan dia baru rebound, itu mungkin akan lebih menarik secara risk ya, karena untuk saat ini risknya itu ya harusnya lebih tinggi ya, sekitar 5% lebih ya. Jadi kalau misalkan Anda dapat katakanlah dia rebound dari 220 kemudian Anda beli di 224 itu risknya masih di bawah 5% gitu ya. Oke. Mau analisa saham BREN, apakah apa potensi rebound, target penurunan bisa ke berapa Pak? Kemarin sudah ada update ya sepertinya di website. Kita akan melihat secara teknikal aja ya, saya nggak akan buka target price itu karena untuk member ya, saya akan coba karena itu beda ya, nantinya mungkin akan sedikit ada perbedaan. Kalau kita bicara rebound, mungkin ada tetap rebound itu masih ada, mungkin di 6.500 sampai dengan 6.700. Namun ini proses untuk turun ya. Kalau kita lihat di sini support terakhir di 5.700, namun kalau kita lihat dari ekstensi wave terakhir, kita akan lihat potensi wave ekstensinya atau target penurunan selanjutnya gitu ya. Ini bisa di 4.360. Ini mungkin akan berbeda ya dengan target price yang disampaikan oleh advisor di website. Ya kalau Anda mungkin sudah melihatnya ya, mungkin akan ada perbedaan. Mereka jelas lebih akurat dibandingkan prediksi saya karena mereka menggunakan sistem ya, angka-angkanya lebih spesifik. Nah saat ini di 4.300 ini ya, kalau kita lihat dari ekstensi wave terakhir yang terakhir dibentuk di 7.800an ini begitu. Malam Pak, apakah Arna layak investasi jika dilihat dari fundamentalnya, harga berapa yang cocok untuk beli sahamnya? Terima kasih. Oke, kita lihat Arna terakhir, dia kinerjanya turun beberapa kuartal. Ingat ya, turun itu bukan berarti jelek ya. Jadi kalau kita melihat ada fundamental kinerjanya turun, gitu kita harus lihat dulu turunnya ini apakah turun yang buruk atau turun yang wajar, koreksi yang wajar. Karena pada periode-periode tertentu mungkin dia lemah ya. Misalkan ada yang namanya kuartal tertentu dia turun kinerjanya, tapi kuartal selanjutnya dia bisa balik naik ya. Makanya kita harus lihat secara keseluruhan ya kinerjanya itu, apakah dia naik atau turun gitu ya. Kita lihat dari beberapa kuartal ini, kita juga pernah direkomendasikan untuk investasi di saham Arna, tetapi sudah beberapa tahun yang lalu ya saham Arna ini sempat naik cukup signifikan ya. Kita lihat di monthly ya, kalau nggak salah di peer ya, ya masuk cukup rendah untuk Arna ya. Di 2020 kalau tidak salah waktu pandemi itu ya, 2020 ya, kita akumulasi di harga 500. Nah ini ya, peer di 535. Tentunya berarti dia memiliki historical, saham ini layak invest ya. Kalau nggak layak invest ya nggak mungkin direkomendasikan. Nah kemudian saham ini sudah mengalami peak performance di 2022, kita keluar di tahun 2022 ya. Itu setelah itu koreksi di 2023. Itu wajar menurut kami karena kinerjanya itu sudah kita perkirakan peaknya itu memang di 2022 atau 2 tahun setelah kita beli atau rekomendasikan ya, dimana terjadi penurunan dari atas sampai bawah. Dan
ya kita anggap ini adalah koreksi ya, koreksi yang wajar. Ya, dan harga sahamnya pun sudah sangat tinggi di 2022 itu peaknya ya. Ya. Di bulan Juni di 1000-an ya. Setelah itu dia turun secara harga saham dan juga tentunya mengikuti fundamentalnya ya. Gitu. Nah, ini lagi naik lagi gitu ya. Kita lihat ini kenaikannya cukup baik ya dari atas sampai bawah, tapi baru kuartal ketiga ini. Ya, menurut kami ini sudah di bottom ya istilahnya kalau kita bicara penurunan di kuartal kedua pertama atau semester 1 kemarin itu kemungkinan itu sudah berada di bottom penurunan ya. Kemungkinan ini akan sedikit ada perbaikan di 2025 ya, karena kita lihat beberapa sentimen positif untuk properti ya, ini akan salah satu yang mungkin akan terdampak positif gitu ya, kita harapkan secara sentimen ya, dan fundamental juga semoga bisa mengikuti ya. Dan harga sahamnya ini juga sudah mulai naik. Di harga saat ini pun saya kategorikan saham ini memang relatif masih agak tinggi. Jadi kalau kita bicara harga bagus, mungkin di bawah 700 itu barulah akan sedikit bisa kita lihat untuk akumulasi ya. Karena kita memang berfokus pada teknikal juga. Kalau kita mau beli saham itu, ketika kita melihat barang bagus, maksudnya fundamental bagus gitu, bukan berarti kita beli saat itu juga. Kita perlu menunggu ya di harga yang baik. Nah, misalkan nggak dikasih, seperti apa Pak Yev? Ya nggak dibeli, nggak direkomendasikan. Banyak gak saham yang kelewat? Ya banyak jelas, karena kita menginginkan fundamental yang baik dan harga yang baik tentunya ya ketika investasi. Nah, untuk itu ya tidak mudah. Kadang kita sudah dapat barang bagus, maksudnya kita sudah menemukan saham yang layak invest secara fundamental, namun harga sahamnya tidak diberikan kesempatan untuk kita beli di harga yang kita harapkan. Ya udah, gitu ya. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Jadi kalau menurut saya ini kalau Anda mau akumulasi setinggi-tingginya itu di 720 ya. Di bawah itu semakin bawah semakin baik, dengan catatan fundamentalnya memang sudah membaik. Ya, kan baru satu kuartal nih, kita perlu menunggu lagi sebenarnya. Makanya sembari menunggu fundamentalnya rilis kuartal 4 ya, sebagai konfirmasi, kita juga perlu menunggu harga sahamnya. Wah Pak, kalau nanti kuartal 4 dirilis terus bagus, harga sahamnya sudah naik, gimana dong? Kita nggak dapat harga yang kita harapkan, ya nggak apa-apa. Kalau saya seperti itu. Ini sebagai edukasi ya, sekali lagi kalau strategi kita sudah memiliki angka, jika angka itu tidaklah tercapai, ya nggak apa-apa, ya, gitu. Jadi paling tinggi 725 secara teknikal ya, kalau bisa dapat di bawahnya lebih baik lagi, lebih oke lagi, mungkin secara capital gain potensinya, dan juga secara risk lebih oke, ya. Tolong bahas fundamental MDKA untuk invest kurang lebih 1-2 tahun. Oke. Kita lihat MDKA ini terakhir turun ya, beberapa kuartal turun dan harga sahamnya pun juga turun. Sekarang ini saya lihat di sini secara teknikal dia masih turun juga. Oke, kita lihat dari sini memang pengaruh dari nikel memang cukup besar ya. Kita harus tahu bahwa dia punya revenue dari nikel itu 20T ya, dibandingkan dengan project yang lain ya, itu sangat jauh. Artinya kita harus melihat siklus yang ada di komoditas nikel ya, gitu. Jadi nikelnya seperti apa, itu baru kita bisa putuskan invest atau tidak ya, gitu. Karena kita sekali lagi mengikuti siklus. Kalau siklusnya belum, ya kita nunggu gitu ya. Kita lihat futures dari nikel sendiri, siklusnya saat ini kita lihat sendiri, Bapak Ibu bisa lihat sendiri masih turun ya, gitu. Jadi ya berarti belum, ya kan? Seperti apa sih kita invest kalau siklusnya naik? Misalkan dia naik di atas EMA 60 ya. Ini contohnya di periode 2020 ketika kita rekomendasikan saham Vale ya, di PIR ataupun di PIRS ya, gitu. Jadi kita perlu menunggu. Paling tidak untuk saat ini ya, kita lihat resesinya itu di atas 20.000 ya, gitu. Kalau dia sudah naik di atas itu ya kita bisa beli atau kita bisa mulai invest MDKA. Jadi saat ini saya lihat dari nikelnya sendiri memang perlu kita melihat dulu
Lanjut ya. Bahas BNI, mengingat prediksi penurunan IHSG bila hit apakah oke untuk entry saat itu? Tergantung untuk apa, ya kan? Kalau untuk trading kemarin kita sudah bahas, ya. Kita bicara trading aja ya. Kan Anda ditanyanya juga technical IHSG ya, menghubungkan dengan technical jangka pendeknya IHSG, saya anggap Anda mau trading aja. Karena Anda tidak bertanya secara spesifik, Anda pengen apa? Ya, itu. Apakah menarik untuk trading saat ini, ya? Nah, kita kemarin sudah bahas tidak menarik ya, cuma 3%. Nah, ini saat ini dia semakin turun ya, tentunya setelah kami bahas pembahasan sebelumnya gitu kan tidak menarik. Nah, apakah setelah turun hari ini menjadi menarik? Kalau dia rebound ke 5.400 itu resist EMA ya, itu sekitar 5%. Ya kan? Kemudian potensi lanjutannya itu di 5575. Itu di bawah dia punya trend line. Itu masih 8%-an. Kalau buat kami tidak menarik karena rekomendasi kami mohon maaf minimal 10%. Minimal. Ya. Jadi saham yang kita keluarkan di rekomendasi private trading room untuk trading ya sekali lagi minimal dia potensi profit harus di atas 10%. Itu pun kita harus tarungin dulu dengan saham-saham yang lain. Kita punya banyak pilihan, mana yang lebih baik ya dia yang pilih. Nah, kalau Anda mungkin, wah Pak, saya tidak bisa trading saham small cap nih, sekarang IHSG turun, saya maunya swing saham blue chip aja, gitu. Misalkan, saya nggak mau muluk-muluk Pak, saya mau profitnya 5%, 4% tuh sudah cukup, karena duit saya besar, bisa belinya cuma saham pick up saja. Ada yang seperti itu, ada. Sah nggak? Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Semua orang punya selera dan punya kemampuan masing-masing. Ya, ini mungkin bisa menarik, kalau Anda seperti itu. Maksudnya hanya bisa beli saham blue chip gitu ya. Sekali lagi ya, setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda dan itu tidak apa-apa. Makanya konsultasi itu bisa disampaikan, Pak saya mau swing trading, saya mau ngambil profit sekitar ya 4%, 6% ya realistis lah di saham blue chip. Kita nggak berharap bisa naik seperti saham katakanlah hari ini seperti apa namanya KPIG gitu ya, sahamnya Heritano yang lagi naik. Ya, ini mungkin bisa jadi pilihan. Ya, kalau Anda mau carinya di bawah 5% gitu ya, sangat mungkin untuk Anda tradingkan dan itu menjadi menarik buat Anda. Ya. Kalau buat kami jelas tidak menarik. Tolong dibahas target penurunan BREN sampai berapa tadi sudah saya bahas. Siang Pak, tanya saham PTPS jika mau trading titik entry di berapa sama target kenaikan bisa ke berapa. Kita lihat dulu ya. Sekarang ini kalau trading PTPS ya, PTPS, oke, Pulau Subur. Nah ini lagi turun ya swingnya. Artinya ya swing turun ini belum bisa untuk kita trading. Ya untuk swing ya, tentunya ini swingnya swing turun, ya kan? Nah kalau swing turun seperti ini kan, dia tembus support, berarti kan dia potensi turun ya ke 70 ya, ini kemungkinan 70 sampai dengan 68. Mungkin tunggu di situ dulu. Kalau lebih dari 70 sesuai dengan aturan yang ada di private trading room di YEF Advisor tidak boleh trading saham di bawah 70. Ya artinya dihindari. Assalamualaikum Pak, mohon bantuan analisa BEEF untuk trading. Kita lihat BEEF BEEF. Kalau ini mungkin saham ini mungkin lebih cocok untuk ini ya, scalping. Tapi saya memang tidak memiliki kemampuan scalping. Ya ini Anda bisa bottom fishing dan menurut saya sekali lagi Anda tidak boleh mengejat saya so alim so atau enggak gitu ya. Kita berusaha untuk menjauhi yang namanya perilaku atau aktivitas yang mendekati ke arah judi. Karena sangat sulit untuk dibedakan ya. Kalau kita mau lakukan scalping itu ya, memang itu sangat cepat sekali, ya kan? Dan ditambah bottom fishing. Saham ini mungkin akan lebih efektif kalau Anda bisa bottom fishing. Misalkan Anda ngantri di 132, opening dia turun ke situ, Anda dapat, sahamnya naik, Anda jual gitu. Ya. Tapi kalau untuk swing ya ini jelas nggak, ini swingnya turun juga, selain itu juga harga sahamnya lompat-lompat turun ya. Gitu. Jadi buat kami ini tidak rekomend ya. Bukan berarti tidak bisa profit, bisa Anda bisa melakukan bottom fishing ya di 132, 130, tetapi memang itu sangat beresiko ya. Gitu sangat beresiko ya. Beresikonya ini kalau misalkan dia lompatnya turun kemudian besok lagi lompat turun lagi, nah bisa meeng ya, gitu. Oke, jadi kalau menurut saya tidak menarik untuk swing trading.
Pada pelaporan Q3 BSD tahun ini menurun. Apakah masih layak untuk invest secara fundamentalnya dan secara teknikal bagaimana? Kuartal 3 turun belum tentu jelek ya. Ada yang namanya koreksi. Misalkan mungkin di kuartal 3 tahun sebelumnya dia memiliki kinerja yang sangat bagus, yang sulit untuk diulangi lagi. Bisa. Ya. Seperti itu. Oke. Kita lihat dari secara keseluruhan BSD ini ya. Kita lihat dari proyeksi di TradingView sendiri, dia masih tumbuh ya. Masih tumbuh. Kuartal 3 dia turun ya. Dari laba operasionalnya dia turun tipis 3%, kemudian bottom line-nya turun 35%. Menurut saya masih like invest, tidak ada perubahan karena itu hanya sifatnya koreksi ya. Gitu. Secara 9M atau 9 bulan ya masih bagus. Itu masih layak, tidak ada perubahan. Untuk PTBP gimana? Jangka menengahnya masih uptrend atau mulai down? Kita lihat jangka menengah ya. Weekly. Kita pakai weekly untuk jangka menengah. Oke. Untuk weekly memang downtrend ya. Ya, memang downtrend. Untuk short term atau jangka pendek dia sudah mulai tren turun. Kita lihat dari daily, ya kan? Nah, dia sudah mulai turun di bawah MA60. Oke, kalau tren bicara tren seperti itu ya. Oke. Untuk swing Telkom baiknya beli di harga berapa, TP di berapa? Terima kasih. Cut loss di berapa? Sebentar, kita lihat dulu ya Telkom apakah masih turun. Wah, masih turun ya. Wah, ini berarti Telkom ini lanjut ya. Sepertinya akan lanjut ke 2500. Anda bisa tunggu di situ ya. Sekarang ini memang masih pengujian 2700 ya. Jika dia tembus, Anda bisa tunggu di 2520, 30 sampai dengan 2300 ya. Jadi dua level ini yang Anda bisa tunggu, namun kita harus tunggu dulu ya. Jadi nanti trading plan-nya seperti apa tergantung ya kan. Jadi gitu ya, kalau Anda yang tanya, Pak saya mau swing trading saham Telkom, trading plan seperti apa? Trading plan itu bisa diartikan juga menunggu dulu, itu trading plan. Ya, trading plan itu bukan berarti TP1, TP2, stop loss, bukan ya. Trading plan itu kita memiliki rencana beli saham ini, menunggu dulu atau bagaimana. Itu juga trading plan. Ya. Saran saya tunggu dulu karena ya sekali lagi ini masih swing turun juga ya kan. Kalau kita beli sekarang spekulasi. Spekulasi mendekati dengan ya Anda simpulkan sendiri. Mohon dibantu bahas saham ASSA untuk invest. Oke, kita lihat ini turun ya secara harga sahamnya. Kemudian secara fundamental ini relatif ya bisa dikatakan secara pertumbuhan oke, tidak saya bilang bagus ya karena dia sedikit tidak stabil. Yang kita harapkan itu pertumbuhan yang konsisten dan stabil, tidak besar, nggak apa-apa, yang penting dia konsisten dan stabil, dia naik dan turun ya, relatif ya oke lah. Tetapi yang menjadi masalah dari ASA itu adalah dari sisi marginnya, yang marginnya sangat tipis sekali. Itu memang beberapa kuartal ini dia improve ya, gitu. Tapi dia memiliki historical yang cukup kurang baik, ya mana kita harus juga memiliki opsi yang lain, memiliki alternatif yang lain gitu ya. Jadi ini mungkin jadi pilihan-pilihan cadangan kalau kami, kalau nggak ada yang lain, nggak ada yang lebih baik ya baru, karena dia memiliki margin yang tipis, bahkan di improve pun dia masih sangat tipis ya, 6% itu menurut kami tipis ya. Sekali lagi itu mungkin juga bisa selera, tetapi dia memiliki historis dia minus ya. Jadi memang segini angkanya, di angka ini tidak berubah, improve-nya mungkin beberapa kuartal terakhir ini, tapi masih tidak terlalu, ya menurut kami tidak terlalu baik secara margin, ya secara profitabilitas, gitu ya. Oke. Baik, mohon bahas saham Antam untuk trading entry harga sekarang masih cukup menarik. Nah, TP1 kira-kira di harga berapa? Terima kasih. Di sini banyak pelajaran baru jual beli saham. Oke. Kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini bahwa Antam ini memang swing sekarang ini adalah swing turun.
Ya, ini swing turun, ini swing naik. Ya kita kasih inilah ya ilustrasi. Ya kan? Ini swing naik, ya kan? Ini swing turun. Ya toh? Nah, ketika kita melihat swing turun, apa yang kita harus lakukan? Menunggu, ya kan? Menunggu apa? Target turun tercapai. Kedua, swing naiknya sudah dimulai, ya kan? Gitu. Nah, berarti kita harus menunggu di berapa? Nah, ini terakhir dia di 1485, tapi ini shadow ya. Kita akan menggunakan solid. Nah, itu di 1455. Jadi antara 1480 sampai dengan 1455 ini bisa Anda coba tunggu di situ. Ditunggu dulu, ya toh. Kebetulan di sini memang ada sebuah level yang cukup penting ya. Sekarang bertindak sebagai support. Oke. Keren PTR-nya, saya ambil paket 3 bulan, sehari trading sudah terbayar. Terima kasih Pak Yef dan tim, semoga berkah selalu. Terima kasih testimoninya. Aset dari perusahaan kertas karena asetnya US dollar, karena USD IDR turun, nilai asetnya turun dan akhirnya merugi. Berarti ada depresiasi aset ya. Alasan INDF sama, oke. Terima kasih atas tambahan informasinya. Semoga Bapak Ibu juga bisa memberikan tambahan-tambahan seperti ini yang bermanfaat untuk penonton juga ya. Mungkin saya luput atau mungkin saya juga ada kekeliruan. Bapak Ibu juga boleh mengoreksi saya, ini manusia yang bisa salah juga. Bapak Ibu mungkin punya informasi yang lebih baik, bisa disampaikan di sini juga. Siapa tahu informasi tersebut bermanfaat untuk yang lainnya. Sekali lagi ya, YFTalk ini adalah tujuannya untuk bermanfaat ya bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa mengakses layanan kami. Jadi dapat informasi yang bermanfaat di YFTalk, baik dari saya ataupun dari penonton-penonton yang lain yang juga memiliki informasi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk memberikan komentar di sini, komentar yang bermanfaat ya untuk penonton yang lain. Ya, itulah tujuan YFTalk, memang itu. Sejak 2017 kita itu memberikan ini dengan gratis, dengan cuma-cuma ini. Untuk apa? Untuk membantu kebermanfaatan yang kita selalu usahakan hampir setiap malam. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di YFTalk malam ini. Sudah saya bahas semua dari atas sampai bawah. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila mungkin yang saya sampaikan di sini kurang puas, kurang memuaskan, dan Anda member, Anda bisa konsultasi langsung dengan advisor kami. Itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.